firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kepada kami sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Bapa di surga, saat pagi ini Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman yang kami bacakan pada saat pagi ini Tuhan tidak dan sia-sia, tetapi bisa menjadi satu pelajaran dalam kami jalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kristus. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini. Kita percaya itu semua bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi itu semua adalah kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat pagi hari ini kita sama-sama buka dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ayat 16 di sini berkata, perikop pembacaan pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ayat 16, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya banyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kau tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Di sini saya mengambil satu tema, yaitu berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, berkat pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Teman-teman pasti ingin diberkati. Orang miskin pasti ingin diberkati. Orang kaya pun ingin diberkati. Orang tua dan orang muda ingin diberkati. Orang-orang yang sedang gagal pasti ingin diberkati. Dan orang-orang yang sudah berhasil juga ingin diberkati. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus sadari bahwa berkat itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Karena Tuhan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan selalu menyediakan makanan yang cukup bagi domba-dombanya. Alkitab juga berkata, burung di udara saja Dia pelihara, apalagi orang-orang yang percaya. Berarti dari pihak Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan berkat-berkat-Nya yang cukup, bahkan berkelimpahan. Asal saja kita mau melakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menjadi pelaku firman. Karena jika kita menjadi pelaku firman, maka saat itulah kita melihat berkat Tuhan dinyatakan. Tuhan juga mau kita hidup dalam perjuangan, sehingga dengan demikian semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Selain menjadi pelaku firman dan berjuang,
Tuhan juga mau kita jujur dan tulus dalam hidup kita, serta memiliki hati dan karakter yang baik. Dengan demikian, kita akan melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Apa rencana Tuhan dalam memberkati kita? Mengapa Tuhan ingin terus memberkati kita? Sini jawabannya adalah agar hidup kita menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari Tuhan memilih Abraham, Tuhan sudah berkata, "Aku akan memberkati kamu supaya seluruh bumi mendapat berkat." Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Tuhan mau dimanapun kita ada, kita menjadi berkat. Dalam dunia ini, teman-teman, banyak orang yang menjadi masalah bagi orang lain. Tetapi Tuhan mau kehadiran kita justru membawa damai. Justru kehadiran kita bisa menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah orang di sekitar kita. Sini poin yang kedua, agar kita dapat memperluas pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita kekurangan, jika kita sendiri hidup pas-pasan, bagaimana kita dapat berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan? Percayalah, Tuhan memberkati kita supaya pekerjaan Tuhan tidak kekurangan. Jika kita berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan berlipat kali ganda dalam kuasa dan kemuliaan. Amin. Sini poin yang ketiga, agar kita dapat menolong orang lain. Dunia ini semakin penuh dengan orang-orang egois yang tidak peduli dengan orang lain. Tetapi Tuhan mau memberkati kita, karena itu Tuhan juga mau hati kita bersih, hati kita benar, dan kita memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sekalipun peran kita kecil, jika kita mau berbuat sesuatu bagi orang lain, maka hidup kita dapat berdampak dan berkat-berkat Tuhan akan semakin dirasakan dalam hidup banyak orang. Sini poin yang keempat, agar kita hidup dalam syukur. Teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita terus hidup dalam kekurangan, maka kita akan hidup penuh dengan persungutan. Karena itu, Tuhan mau kita hidup senantiasa penuh dalam berkat-Nya, supaya kita tahu bersyukur dalam segala perkara. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam berkat bukan berarti tidak ada masalah. Justru kita belajar di tengah masalah, pasti kita akan melihat berkat-berkat lain yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Sehingga di tengah-tengah masalah dan persoalan sekalipun, hidup kita tetap berdampak. Dan kita tetap dapat menikmati segala berkat, anugerah, serta kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kebenaran firman Tuhan.